Rick. Minum ya? Selamat pagi teman-teman dari seluruh Korika Talents yang mengikuti di batch 4 dan juga ada beberapa yang menyusul di batch 1, batch 2, dan batch 3. Selamat datang di program AI Training for Everyone yang merupakan bagian dari AI Opportunity Fund Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korika bekerja sama dengan AVPN dan didukung oleh Google ORG dan Asian Development Bank. Program ini dirancang untuk dapat diikuti oleh semua kalangan, baik itu em, seorang praktisi maupun orang yang belum memiliki kemampuan dasar dan teknikal. Dan program ini juga berstandar internasional dan telah dilaksanakan di berbagai negara lain, termasuk Jepang, Korea, Australia, Taiwan, dan Vietnam. Dan masih banyak lagi. Training ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mulai dari dasar hingga penempatan
penerapan praktis Artificial Intelligence atau AI. Termasuk di dalamnya adalah Generative AI, prinsip Responsible AI agar peserta memahami penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, training ini bersifat interaktif, sehingga para Korika Talents dapat bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman secara langsung. Nah, sebelumnya Korika Talents pasti sudah mengulik LMS yang kita punya di learning.korika.id. Teman-teman bisa buka sambil buka dan pastikan bahwa sudah mengerjakan post-test karena sudah mengerjakan pretest dan membaca materi karena hari ini nanti kita akan mengerjakan post-test dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan instruktur kita. Nah, eh untuk para instruktur kita hari ini, kita memiliki dua instruktur yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Ari Wahyu Wijayanto, dan yang kedua ada Pak Nabil Bajri. Bapak Ari Wahyu Wijayanto adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian di Politeknik Statistika STIS dan juga aktif di Korika sebagai Director of AI Talent Development and Training. Beliau berfokus pada pengembangan talenta dan pelatihan di bidang Artificial Intelligence dan juga aktif dalam berbagai riset mengenai AI dan Geospatial Big Data. Lalu ada uh, Bapak Nabil Bajri yang adalah Director of Industry Relations di Korika dan juga pernah mengambil MBA di Quantic School of Business and Technology dengan spesialisasi bisnis, data, dan decision making. Dengan latar belakang yang kuat di bisnis dan data, beliau juga memiliki keahlian dalam menjembatani kolaborasi antara industri dan teknologi. Jadi, latar belakang para instruktur kita yang mendampingi pada hari ini sudah sangat luar biasa dan jangan melewatkan kesempatan untuk berdiskusi. Terlebih ketika teman-teman Korika Talents menemukan ada hal yang mungkin kurang dipahami ketika membaca materi. Jangan lupa nanti untuk berdiskusi aktif dan siapkan eh, device yang memadai karena nanti kita akan mengerjakan post-test bersama-sama. Baik, mungkin itu saja untuk perkenalan program dan juga perkenalan instruktur hari ini. Kita akan langsung review materi untuk AI Fundamentals yang akan dibawakan oleh Pak Nabil. Silahkan kepada instruktur. Baik, terima kasih Mbak Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semua. Semoga tetap semangat di minggu pagi ini sebelum memulai aktivitas lagi besok ya. Jadi mumpung libur kita manfaatin waktu libur ini buat belajar nih teman-teman semua. Saya melihat mungkin banyak eh, yang hadir di pagi ini beragam ya. Ada yang dari Trisakti ya. Yang Trisakti berapa orang nih, kalau boleh tahu? Seingat saya dua, Pak. Ada Bu Dua ya. Sabrina juga. Oh, oke. Kemudian dari Binus ya. Oke, dari Binus, terus ada yang dari STIS. Paling jauh dari mana nih? Pontianak ya tadi saya lihat. Betul ya. Ada yang dari Indonesia Timur nggak nih, teman-teman? Hadir Pak, Indonesia Timur. Dari mana, Bu? Boleh Dari Timika Pak. ini Kak. Siap, terima kasih Bu sudah berkenan hadir di pagi ini. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Saya izin mungkin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Wafi. Semoga waktunya cukup efektif digunakan. Nanti setelah mungkin mereview beberapa materi eh, dari saya, Pak Ari, feel free Bapak Ibu kalau sekiranya ada pertanyaan terkait materi atau mungkin kepikiran satu pertanyaan yang menarik dan gak ada pertanyaan yang salah gitu ya atau pertanyaan yang kurang pintar. Jadi apapun boleh ditanyakan nanti khususnya mungkin yang terkait dengan materi. Silakan saja Bapak Ibu semua. Sebelum nanti kita ada post test, saya izin mereview dulu. Coba saya share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya.
Oke, Oke, eh, kita akan mulai dengan basic atau dasar-dasar dari AI. Kita akan start dari pengantar kecerdasan artifisial. Jadi eh, tujuan dari modul 1.1 atau modul awal ini adalah bagaimana kita bisa tahu apa sih pengertian atau definisinya AI, cara kerjanya, dan bagaimana kemampuan dan limitasi dari AI itu sendiri gitu ya. Termasuk juga kalau mungkin ada yang pernah dengar istilah machine learning, generative AI. Nah, ini yang kita akan bahas di ini. Nah, adapun tujuannya ya selain mempelajari konsep, cara kerja, eh, limitasi dan tentunya peluang, kita akan mempelajari beberapa hal ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu semua untuk di modul ini sebenarnya nggak ada persyaratan harus apa memiliki tools tertentu jadi bisa akses ya. Harapannya semuanya udah pernah dan bisa akses. Kemudian untuk beberapa rujukan kita juga sudah kutip, nanti Bapak Ibu semua juga bisa ngelihat lebih dalam gitu ya dari rujukan-rujukan yang kami citasi. Nah, ada video yang nanti bisa ditonton ulang Bapak Ibu semua untuk masing-masing apa sub bab dari modul 1.1 ini. Jadi pengenalan AI ini satu hal yang mungkin sudah banyak mendengar gitu ya, yang bisa sistem yang berbasis teknologi yang merupakan cabang dari ilmu komputer gitu ya untuk bisa berpikir, belajar, mengambil keputusan seperti manusia. Bahkan AI sendiri sekarang udah menjadi revolusi ya, bagaimana interaksinya bukan hanya antara satu teknologi ke teknologi lain tapi juga dengan manusia juga memanfaatkan data gitu ya, data untuk menyediakan kebutuhan termasuk navigasi GPS gitu ya. Salah satu contohnya sekarang kita pakai Google Map, kita udah bisa dapat rekomendasi mana jalan yang tercepat, terbaik gitu ya, termurah dan seterusnya. Nah, dari AI sendiri penggunanya cukup luas, Bapak Ibu semua, karena sekarang kalau mungkin Bapak Ibu semua kenal istilah ada AI atau AI agent, ada agentic AI, bahkan sekarang ada AGI gitu ya. Itu semua sebenarnya merupakan AI gitu ya. Mungkin istilah-istilah tersebut memang peruntukannya dan memang evolusinya terus berkembang gitu. Nah, selain dari evolusi AI itu sendiri yang berkembang gitu ya, ada beberapa use case nih atau penggunaan AI Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana AI membantu mendiagnosa penyakit gitu ya. Teman saya di Thailand itu udah banyak digunakan mulai dari simple memberikan rekomendasi supaya dokternya juga apa cepat gitu ya kalau memang ada satu bertemu pasien gitu ya. Nggak perlu lagi tuh nyatet tapi dari hasil diskusi dengan pasien itu terekam transkripnya dan ada rekomendasi dari AI yang nanti bisa menjadi bahan pertimbangan oleh dokter itu sendiri gitu ya. Kemudian sisi lain juga banyak contoh misalnya hasil medis gitu ya yang sekarang udah bisa dan dibantu beberapa rumah sakit di Indonesia dan di Jakarta khususnya juga sudah ada gitu Bapak Ibu semua yang hasil labnya sangat eh, punya apa penggunaan teknologi yang cukup masif gitu ya walaupun penggunaannya belum cukup merata saat ini. Nah, itu dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi transformasi juga banyak penggunaan AI itu untuk traffic light management gitu ya, menghindari kecelakaan gitu ya, supaya experience yang berkendara lebih nyaman, lebih aman gitu. Dari sisi pendidikan juga cukup banyak sekarang, banyak sekali literasi gitu ya, melalui chatbot, tapi chatbotnya punya kapabilitas AI sehingga pembelajaran yang lebih personal gitu. Dan harapannya ini bisa membantu guru gitu ya untuk bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing gitu. Kemudian dari sisi bisnis yang tentunya sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali produk atau mungkin use case yang berbasis AI teknologi mulai dari chatbot gitu ya. Kemudian mungkin melakukan interview sekarang oleh AI gitu. Jadi voice speech to speech jadi salah satu use case yang sekarang juga cukup berkembang.
dan lain-lain. Jadi AI ini sendiri eh, punya sekali banyak manfaat, tapi juga punya tantangan tentunya Bapak Ibu semua. Nah, AI ini perlu mempelajari gitu ya data yang pastinya harus valid. Kalau nggak lengkap, bias, nah ini bakal misleading nih. Jadi artinya AI pintar, tapi bagaimana tetap harus bisa memahami konteks gitu ya dari data yang masuk ini valid, sesuai dengan norma atau etika yang berlaku atau tidak. Jadi soal etika ini jadi salah satu hal yang juga penting selain pemanfaatannya sehingga pemanfaatan AI atau memahami AI ini tidak hanya sekedar potensinya tapi juga bagaimana managing risk-nya gitu Bu. Tata kelola dan mengatur ulang resikonya gitu termasuk challenge-nya gitu. Nah, bagaimana AI bekerja dan peran data di dalamnya? Eh, Kalau Ibu Bapak melihat gitu ya, cukup banyak sebenarnya bentuk data yang bisa dulu kalau kita ngomongin soal teknologi, lihat kali basis datanya itu adalah berupa angka gitu ya. Selain memang bahasa mesin itu berasal dari 01, tapi bagaimana kita melihat pemanfaatan AI di zaman dulu itu cukup advance, bisa melakukan prediksi asalkan datanya ada dan dalam bentuk numerik. Nah, menariknya sekarang data yang menjadi bahan bakar gitu Bu, dan algoritma menjadi otaknya AI atau mungkin sekarang salah satu yang sering disebut adalah LLM, Large Language Model. Itu salah satu algoritma juga yang bisa memproses banyak hal. Termasuk salah satunya adalah pengumpulan data yang bukan hanya sifatnya numerik, tapi juga sifatnya teks gitu ya, artikel, komen di sosial media atau postingan tertentu, laporan bisnis tertentu gitu ya. Termasuk gambar gitu ya, citra wajah, rekam medis tadi ya. Video yang juga merupakan kumpulan dari gambar-gambar tapi yang dinamis, eh, rekaman CCTV dan seterusnya, suara, pengucapan gitu ya, asisten virtual dan seterusnya yang cukup banyak sekarang. Nah, namun balik lagi kita harus memastikan datanya tersedia. Yang pertama bisa kita capture dan kedua datanya kualitasnya bagus gitu ya. Sehingga akurasinya bisa terjaga. Nah, adapun setelah kita kumpulkan datanya, step berikutnya yang kita perlu lakukan apa? Kita harus bersihin datanya. Datanya kalau yang nggak relevan, bias gitu ya, salah, ya kita buang gitu kan. Terus kita ubah juga, walaupun AI sudah bisa memproses data yang sifatnya non unstructured ya, gambar, video dan sebagainya, at the end harus bisa diubah formatnya sesuai dengan input data yang dibutuhkan oleh large language model. Walaupun sekarang sudah bisa, tapi di dalam data itu sendiri sebenarnya akan diubah tetap menjadi sebuah numerik karena sebuah gambar itu berisikan sebuah informasi yang cukup banyak gitu ya. Misalnya anggaplah eh, video ini gitu ya yang saya lakukan itu kan cukup banyak sebenarnya di muka saya ada hidung, ada kacamata dan sebagainya yang sebenarnya ini kumpulan titik-titik yang kalau kita representasikan dalam matematika itu adalah sebuah vektor Bapak Ibu semua. Jadi kita harus ubah ini menjadi sebuah data, artinya menjadi sebuah vektor yang nanti bisa diproses oleh algoritma AI itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan labeling kalau memang ini manusia, ini kucing, ini kambing dan seterusnya. Nah, ini semua perlu kita juga ajarkan gitu ya AI supaya bisa memahami. Tapi banyak sekali sekarang data yang sifatnya sudah di label sehingga AI bisa langsung di training gitu. Nah, kemudian setelah kita persiapan atau pemrosesan data, kita mulai melatih nih Bapak Ibu semua gitu, membentuk mesin otaknya AI gitu ya. Artinya dari sini kita ada beberapa metodologi ya, mulai dari supervised learning. Jadi pembelajarannya kita bimbing gitu ya. Oh, kalau dikasih AI dikasih data yang di label gitu ya. Oh, ini kucing gitu ya. Jadi AI akan bisa memahami oh kalau yang bentuk gambarnya ada ekornya dan seterusnya itu pasti kucing gitu ya. Ada juga yang bentuk pembelajarannya unsupervised, tidak dibimbing. Jadi nggak ada, AI itu akan mencari pola dan eh, mencari sebuah pattern tanpa panduan gitu ya. Misalnya pengelompokan pelanggan gitu ya, kebiasaan belanja, contohnya seperti itu. Nah, atau ada yang reinforcement learning. Jadi pembelajarannya di
kuatkan gitu ya, sehingga AI belajar melalui feedback gitu ya dari kita lingkungan, misalnya contoh permainan catur gitu ya, mungkin beberapa ada di sosial media kita bisa lihat permainan catur yang sekarang sudah banyak digunakan. Nah, kemudian proses inference, bagaimana kita bisa implement pengetahuan tadi untuk bisa melakukan prediksi gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan feedback nih, poin kelima. Sehingga improvementnya bisa belajar dari kesalahan kalau ada false positif, false negatif gitu ya. Itu yang kita juga bisa berikan feedbacknya. Oh, salah gitu. Nah, selain itu, yang juga kita perlu kunci, jadi kata kuncinya adalah bagaimana data ini eh, bukan hanya tadi ya, jangan sampai bias, jangan sampai salah atau nggak relevan. Jadi eh, pastinya kita juga harus menjaga privacy dan keamanan ya. Gitu. Bagaimana data yang dikumpulkan ini memang etis untuk kita proses gitu ya. Termasuk juga kita sudah kita proses, kita jaga supaya jangan sampai kena serangan cyber atau bocor gitu datanya. Nah, kurang lebih ya ini adalah kolaborasi dari data, algoritma, teknologi, dan juga pastinya ada peran manusia di sini. Dan data tidak hanya menjadi bahan utama AI, tapi juga menjadi penentu gitu ya, akurasi dan ketepatan AI untuk bisa melakukan tugas-tugas yang kita minta. Oke. Nah, adapun kemampuan atau eh, batasan dari AI itu sendiri, AI ini bisa menggantikan peran manusia, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan, gitu ya. Jadi, apakah AI sepenuhnya bisa menggantikan manusia? Tentunya tidak, gitu ya. Karena masih selain banyak kapabilitas yang AI belum bisa lakukan, dan tentunya ada beberapa kapabilitas memang masih perlu keterlibatan manusia, gitu ya. Namanya juga buatan manusia, pastinya ada error atau tingkat eh, margin gitu ya, margin error yang memang kita perlu ketahui, dan kita perlu tahu manage errornya seperti apa. Nah, jadi dari aspek tersebut, pengawasan manusia tetap penting. Pertama, kita harus memastikan apa nih, keputusannya etis dan adil. Jangan sampai ketika misalnya kita melakukan rekrutmen gitu ya, oh karena AI sudah bilang kalau orang yang labelnya ini pasti nggak diterima gitu ya. Atau memahami konteks yang kompleks gitu. Misalnya di kesehatan gitu, analisis medis. Artinya jangan sampai AI langsung ambil keputusan, oh oke, orang ini dioperasi gitu, terus AI yang operasi. Ya artinya eh, pasti akan ada konteks atau mungkin juga bagaimana manusia itu mau ditreatment dan sebagainya, yang kita perlu memahami konteks yang lebih luas gitu ya, yang lebih komprehensif, sehingga tetap perlu keterlibatan dokter. Kemudian menangani situasi yang tidak terduga gitu ya, artinya bagaimana AI sulit eh, untuk bisa melihat tiba-tiba ada skenario yang eh, gagal gitu ya. Terus ada pencegahan risiko dan penyalahgunaan seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang jadi kesimpulan adalah bagaimana kolaborasi AI dan manusia ini adalah solusi terbaik gitu ya untuk kita melakukan pendekatan yang lebih komprehensif. Oke, mungkin itu untuk modul 1.1. Kita lanjut untuk modul titik kedua. Saya coba persiapan sebentar. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Nabil. Kita akan lanjut ke review materi yang selanjutnya, yaitu Generative AI dan Responsible AI yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Kepada Pak Ari, selaku instruktur, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Wafi ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ya. Pagi-pagi kita produktif sekali ya. Tadi sudah diberikan intro oleh Pak Nabil ya, bagus sekali. Kita sebenarnya mereview kembali apa yang sudah kita sediakan di learning platform kita ya, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggali secara lebih mendalam dari materi yang memang sudah kita persiapkan dengan kurikulum yang kita desain bersama 10 strategic partner di 8 negara ya di Asia Pasifik ya.
Nah, kalau tadi Pak Nabil sudah mereview dari course untuk dasar-dasar AI, nah itu tadi tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengenal juga ya mengenai generative AI dan juga responsible AI. Nah, tadi Pak Nabil sudah menjelaskan dengan komprehensif sekali ya apa saja sih yang diperlukan, apa sih itu AI gitu ya, terus kemudian bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Nah, di generative AI ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kita berikan perkenalan gitu ya di balik keunggulan dari AI itu sendiri ya. Kenapa dia bisa AI itu bisa manfaatnya sangat banyak, terus kemudian bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, itu di balik itu karena memang ada namanya tuh generative AI ya. Ini bisa diakses di modul 2.1 ya. Kita bisa lihat di modul 2.1 ya. Ini kita mendesainnya ya. Ini didesain oleh Pak Suryadi Putra ya. Dengan kita merujuk kepada UNESCO AI Competency Framework for Students gitu ya, yang memang fokusnya adalah ke human center mindset, kemudian teknik dan aplikasi AI, kemudian perancangan sistem AI dan juga ethics of AI. Tapi kalau ethics of AI nanti kita bahas secara lebih mendalam di responsible AI. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan mengenai apa itu generative AI-nya ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya ya, kemudian juga jenis-jenisnya apa saja. Nah, mungkin ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini sudah pernah nih ya menggunakan mungkin ChatGPT gitu ya atau Gemini gitu ya. Kita menyuruh dia melakukan banyak hal gitu ya, melakukan banyak hal. Saya tadi misalnya mencoba nih, misalnya saya iseng aja nih mencoba eh, saya pakai ChatGPT gitu ya. Saya meminta ChatGPT untuk membuatkan poster untuk iklan gitu ya. Poster untuk iklan pelatihan desain grafis. Misalnya yang targetnya adalah para mahasiswa Gen Z yang belum memiliki pengalaman komputer. Gitu ya. Kebetulan nih para mahasiswa ini umumnya juga penyuka tren Korea. Nah, kita minta dibuatkan poster dengan style warna khas Korea. Nah, itu di sini dibuatkan seperti ini nih. Cakep juga gitu ya. Better than daripada kita merancang sendiri dari awal. Nah, tentu saja mungkin nggak puas gitu ya. Nggak puas kemudian kita bisa meminta kepada ChatGPT ini untuk memperbaiki gitu ya. Sama seperti kita memiliki asisten gitu ya. Ini udah bagus banget nih. Mohon maaf saya nggak bisa baca ini. Kalau itu mungkin beberapa Bapak Ibu dan rekan-rekan ada yang bisa baca ini ya. Nah, kemudian saya coba juga di generative AI yang lain, misalnya dari Google ya, Google Gemini. Sama nih saya memberikan prompt yang sama, hasilnya beda gitu dan kayaknya seru gitu ya. Wah, ini saya nonton posternya ini aja udah cakep gitu ya. It's easy, no experience needed gitu ya. For Gen Z beginners gitu ya. Jadi gambarnya itu kayak seru banget ya. Belajar pelatihan graphic design ya. Kalau dulu misalnya saya membuat desain seperti ini tuh lama. Nah, sekarang dengan menggunakan generative AI gitu ya dari berbagai provider, wah cukup mudah nih ternyata hanya dalam beberapa detik gitu ya kita bisa membuat ini. Kita tadi belum mencoba misalnya membuat video, mengolah data misalnya gitu ya dan seterusnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah keunggulan dari generative AI. Bisa menciptakan konten baru baik berupa teks, kemudian gambar, audio dan video ya. Ini lebih advance daripada beberapa AI di konvensional ya. Sini dijelaskan ya. Di dalam materi kita sudah menjelaskan termasuk kalau yang ingin memperdalam lagi terkait dengan teorinya dibandingkan antara GAN dan VAE. Nah, Generative Adversarial Network dan Variational Autoencoder. Nah, ini mungkin topiknya lebih mendalam, tapi hanya sekedar perkenalan bahwa di balik itu memang ada teknologi yang canggih ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mempelajari secara mandiri dari beberapa riset-riset yang kita masukkan ke sini dari MIT, dari Google Developers dan seterusnya gitu ya. Bagaimana sih generative AI dia bekerja. Ada latihan soalnya juga serta ada beberapa tugas mandiri nih untuk mengasah pengetahuan. Ya. Kemudian berikutnya ada di modul 2.2 ini adalah tentang large language model. Nah, kenapa kok kita bisa punya chatbot gitu ya seperti itu tadi di belakangnya itu ada apa gitu ya. Nah, di sini sudah diperkenalkan secara ringkas ya apa itu large language model. Nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengakses di dalam video penjelasan kita ya.
termasuk kenapa kok bisa menghasilkan konten yang bagus-bagus gitu ya, konten yang bagus-bagus seperti tadi. Nah, ini yang kita bahas di generative AI, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kemudian di course yang ketiga adalah di responsible AI. Nah, ini menjadi kurikulum wajib ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam hal apa? Dalam hal bahwa kita memanfaatkan AI dengan potensi yang sebanyak-banyaknya tadi harus dari sisi bahwa harus bertanggung jawab gitu ya. AI-nya harus bertanggung jawab. Artinya ada aspek-aspek tertentu yang tidak boleh lah kita menggunakan AI untuk itu. Misalnya untuk berbuat kejahatan, wah itu kan nggak boleh ya. Terus kemudian berbuat kriminal, nah itu kan juga tidak boleh. Nah di sini kita sudah menjelaskan ya apa saja sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip AI bahwa AI-nya harus bertanggung jawab. Boleh nggak kalau misalnya AI-nya kita gunakan untuk membunuh gitu kan nggak boleh ya, atau mencelakakan orang, wah itu nggak boleh nih. Melakukan pencurian gitu kan nggak boleh. Nah jadi di sini sudah dijelaskan, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mereview kembali. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting nih. Tadi kita punya AI yang pemanfaatannya banyak sekali ya, fiturnya sangat banyak ya. Kita bisa mengenerate banyak hal gitu ya. Terus kemudian harus bertanggung jawab. Nah, kalau organisasi saya mau pakai gitu ya, berarti saya harus sediakan komputer yang canggihnya luar biasa gitu kan. Wah, itu pasti rumit gitu ya. Nah, tidak, di modul 3.2 kita menjelaskan mengenai bahwa prinsip AI bisa dengan menggunakan teknologi komputasi awan gitu ya, atau cloud computing. Di sini maknanya adalah organisasi atau lembaga yang mau menggunakan AI tidak harus menyediakan semuanya sendiri, gitu ya, tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri, tapi bisa menggunakan layanan yang sudah ada. Misalnya tadi kalau misalnya ChatGPT gitu kan, mereka sudah menyediakan, nah kita bisa menggunakan itu, atau Google menyediakan Gemini gitu ya, kemudian Cloud AI, atau mungkin misalnya ada DeepSeek dan seterusnya. Dari banyak provider kita sebagai konsumen cukup mudah nih untuk diberikan banyak pilihan dan tidak perlu melakukan investasi yang cukup besar. Walaupun tetap terbuka juga nih ketika misalnya kita ingin menggunakan teknologi komputasi awannya secara spesifik, misalnya fokus untuk yang video dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah memberikan penjelasan ya, sehingga nantinya di akhir sampai modul 3.2 dari keseluruhan materi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah menguasai 100% dari teknik dan aplikasi AI sesuai standar UNESCO AI Competency Framework for Student. Dan 67% ya Bapak Ibu sekalian untuk human center mindset, etika AI-nya 67%, serta perancangan sistem AI-nya baru 33%. Pasti nggak puas ya, pasti nggak puas. Kenapa? Karena memang apa yang kita perkenalkan di dalam course ini memang menjadi fundamental dulu ya, kemudian nanti kita akan bisa perdalam secara lebih lanjut ya tentang dasar-dasarnya ya, bagaimana pengembangannya dan seterusnya. Ini materi yang sudah kita berikan di dalam learning management system kita ya. Jika ada hal yang nanti mungkin kurang jelas ya, atau bagaimana pengembangan secara lebih detail, silahkan nanti kami di instruktur di Korika akan dengan senang hati nih berdiskusi ya. Mungkin demikian review singkat dari saya ya. Saya kembalikan lagi ke Kak Wafi. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Nabil yang tadi sudah mereview dari materi pertama sampai materi ketiga ya. Jadi sudah banyak dan teman-teman kami imbau untuk sambil membuka LMS karena sebentar lagi kita juga akan bersiap-siap untuk pengerjaan post-test. Tapi sebelum itu kita akan membuka ruang bagi para Korika TLS di sini untuk berdiskusi secara langsung dengan para instruktur kita dan bertanya kepada Korika Talents yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat. Ya, sudah ada pertanyaan dari Bapak Priyo Utomo dari UMN. Pada salah satu pertanyaan pretest itu ada yang berbicara mengenai supervised dan unsupervised. Dikatakan bahwa supervised learning menggunakan data berlabel. Nah, berlabel itu apa?
Mungkin kepada instruktur dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab nanti mungkin setelah Pak Nabil bisa melengkapi ini ya. Nah, kalau Pak Nabil lebih ahlinya ini. Ya, terima kasih Pak Priyo ya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya bahwa apa sih bedanya supervised dan unsupervised. Jadi supervised itu data yang berlabel. Contoh paling gampangnya itu datanya sudah punya target gitu ya Pak ya. Jadi misalnya nih, saya ingin AI membedakan antara mana yang gambar kucing sama gambar anjing gitu ya. Nah, berarti ada foto-foto yang sudah, oh ini foto gambar anjing, ini foto gambar kucing gitu kan. Kemudian nanti kita kasih foto lagi nih, foto random gitu kan. Ini gambar anjing atau gambar kucing. Yang ini maksud label itu adalah label tadi. Apakah ini label gambar kucing ataukah ini label gambar anjing misalnya. Nah, itu contoh label. Atau misalnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya saya meminta AI gitu ya untuk memprediksi apakah saya nanti apa namanya bisa misalnya mahasiswa ya, saya nanti bisa lulus cum laude apa enggak gitu ya. Nah, lulus cum laude atau enggak kalau saya tahu nilai-nilai saya saat ini sekian gitu ya. Nah, yang dimaksud berlabel itu adalah berarti kan kita punya data-data contoh ya, mana saja mahasiswa yang memang cum laude, mana yang tidak, mana yang cum laude, mana yang tidak. Nah, label itu maksudnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Nabil juga ada tambahan. Silakan. Ya, betul Pak Ari. Tidak ada mungkin sebenarnya secara definisi atau konsep tidak ada perbedaan, tapi saya mungkin mengemphasize kenapa data itu perlu dilabel ya, karena ada beberapa case misalnya kita mau coba mengklasifikasikan gitu ya. Contoh waktu itu saya pernah menjadi researcher untuk melihat data kemiskinan, mana yang disebut orang miskin, mana yang bukan gitu ya, untuk pemberian bantuan misalnya. Kan definisi itu cukup luas. Semua orang mungkin bisa self claim saya jadi orang miskin supaya dapat bantuan, atau sebaliknya karena mungkin gengsi saya mau jadi orang miskin gitu ya. Nah, judgement itu kan nggak bisa dilakukan ya, sehingga kita perlu mendefinisikan entah dari misalnya kita lihat aset rumah tangganya, pendapatan atau pengeluarannya gitu ya, Mas. Jadi perlabelan itu perlu kita lakukan supaya ke depan dari behavior atau misalnya spending behavior yang dilakukan oleh orang tersebut, kita bisa prediksi dia akan menjadi orang miskin atau tidak gitu. Contoh itu, makanya label itu penting karena mesin mungkin nggak bisa mendefinisikan oh orang ini miskin dan sebagainya. Kalau sekarang pun Gen AI bisa melakukannya, pasti ada referensi gitu ya. Oh, definisi miskin itu seperti apa menurut siapa gitu, menurut expert siapa, datanya dari mana dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Nabil. Dari Pak Priyo Utomo, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih para narasumber. Mungkin tambahan sedikit saja, kalau AI tadi dikatakan tidak bisa mendefinisikan, jadi harus manusia, itu bisa jadi bias manusia ya, bukan bias AI juga gitu ya. Gimana caranya gitu mendefin apa supaya tidak bias gitu ya, ada balance antara apa yang didefinisikan oleh mesin dengan apa yang didefinisikan oleh human. Monggo, Mas. Oke, Pak Ari duluan. Baik, boleh. Baik, terima kasih Pak Priyo. Ini pertanyaannya saya rasa bagus sekali ya. Jadi justru itu Pak. Jadi memang ya ada di dalam AI ya, dalam AI itu ada beberapa jenis yang disebut learning ya, atau pembelajaran ya Pak ya. Nah, kalau pembelajaran itu memang dibagi menjadi dua, supervised dan unsupervised. Supervised itu artinya kita meminta AI mengerjakan sesuatu dengan standar tertentu gitu kan, standar tertentu. Artinya tadi sudah ada labelnya, sudah ada standarnya bahwa ini anjing, ini kucing gitu kan. Berarti kan nggak boleh salah itu ya, nggak boleh salah itu. Atau mana yang tadi Pak Nadu sampaikan, mana yang miskin dan tidak miskin, itu sudah ada standarnya itu, nggak boleh salah kan begitu ya. Nah, ini yang supervise. Tapi ada kalanya juga nih, ada kalanya juga di mana kita berharap bahwa si AI ini mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi atau mencari kebenaran gitu ya, mencari kebenaran. Nah, mengeksplorasi. Nah, jadi di supervise itu asumsinya itu kita sudah ada kebenarannya
ya, meminta AI untuk mengerjakan sesuatu dengan standar kebenaran itu. Tapi kalau di unsupervised itu yang tadi Pak Priyo sampaikan tuh, di dalam, wah siapa tahu nih apa yang dimaksud dengan label yang kita anggap benar tadi bisa saja bias terhadap manusia, betul, gitu kan? Itu memang bias terhadap manusia. Memang manusia yang menetapkan gitu ya. Ini gambar anjing, ini gambar kucing gitu kan. Ini yang miskin, yang tidak miskin. Mungkin nggak manusia yang salah? Mungkin. Mungkin sekali itu. Nah, tapi itu nanti kita lakukan di unsupervised. Di unsupervised itu kita memerintahkan kepada AI untuk mengelompokkan data misalnya atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan pola alaminya gitu ya, pola alaminya. Misalnya nih Pak, misalnya ya, saya mau mengkategorikan penduduk menjadi miskin dan tidak miskin gitu kan. Nah, ini kan kategori dari saya itu supervise. Tapi di lain waktu saya ingin mengevaluasi diri saya sendiri. Saya pengen mengkategorikan penduduk di Jakarta Selatan menjadi miskin dan tidak miskin. Jadinya nggak miskin semua itu. Gitu kan. Nah, kalau gitu saya buatkan aja unsupervised. Silakanlah kamu kelompokkan. Ternyata menurut AI nanti keluar tuh. Jadinya 3 kelompok, Pak. Gitu kan. Sangat kaya, kaya, dan menjelang kaya misalnya. Jadinya 3, bukan lagi 2. Gitu kan. Nah, itu namanya unsupervised. Kemudian saya taruh lagi di misalnya di pedalaman Afrika gitu. Saya minta miskin dan tidak miskin. Jadi miskin semua misalnya. Itu kalau pakai supervise. Nah, kita coba pakai unsupervised, nanti ternyata dia mengelompokkan tuh ternyata. Itu ada yang sampai stunting, ada yang sampai ini karena dia mengelompokkan secara alami, Pak, apa yang dia temukan oleh AI-nya sendiri. Nah, sehingga memang supervise sama unsupervised itu memang targetnya berbeda. Tergantung tujuan kita apa. Nah, ini mungkin sekalian menjawab tadi yang ada semi supervised. Nah, semi supervised itu kalau kita ingin combine dua-duanya, Pak, kadang, Pak. Jadi saya punya target nih, tapi saya nggak yakin-yakin banget lah, gitu ya. Jadi saya punya target bahwa ini nanti itu dikelompokkan menjadi miskin dan tidak miskin, gitu ya. Tapi saya masih terbuka peluang, gitu kan, untuk yang lain, gitu ya. Ini kombinasinya itu di semi supervised, gitu ya. Memang kalau dilihat-lihat nih, manusia memang banyak maunya, Pak. Manusia banyak maunya dan AI itu disuruh apa aja mau, gitu. Ya, makanya tergantung kita memerintahkannya sebagai apa, supervised ataupun unsupervised atau mungkin tadi yang mungkin semi supervised. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin Pak Nabil mungkin nanti bisa lebih jelas lah kalau dari Pak Nabil. Silakan Pak Nabil. Mari, mungkin dari saya sih nggak ada yang ingin ditambahkan, tapi Pak Priyo ya tadi kalau ngomongin soal balancing AI dan human, kenapa tetap perlu human gitu ya? Tadi kan AI akan mencoba mendefinisikan sekarang sebenarnya sudah mungkin dengan evolusi AI gitu ya Pak ya. Bukan cuman sekedar basis data yang numerik, tapi udah bisa mengolah data yang sifatnya teks dan sebagainya. Artinya sumber data atau knowledge yang bisa dipelajari oleh AI lebih banyak dan dia mencoba untuk bisa punya agent gitu ya, untuk melakukan task kita tertentu atau mungkin melakukan prediksi ke depan. Bahkan sekarang kalau Pak Brio melihat ada evolusi AGI walaupun belum belum cukup mature ya di Indonesia, dan juga di global, artinya masih ada nih limitasi-limitasi yang AI belum bisa sehingga perlu involvement manusia, bukan hanya soal definisi tapi juga memvalidasi gitu. Nah, karena definisi-definisi tadi kalau ngomongin kan ada mas di search engine dan sebagainya yang bisa di scraping terus di summarize bisa aja gitu Pak. Misalnya ada gitu ya. Nah, tapi kan artinya judgement tadi sesuai konteks yang kompleks itu tetap perlu keterlibatan manusia gitu untuk saat ini. Oke, itu sih mungkin tambahannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ari, Pak Nabil, dan juga Pak Priyo yang sudah bertanya. Ya, seperti tadi sudah kasih jempol, artinya sudah oke nih Pak Priyo. Eh, Oke. Wah, ini udah ada pertanyaan lagi nih, dan dulu pertanyaan dari Bu Nerifa, kemudian nanti Bu Sisma ya Bu ya. Izin bertanya, saya coba-coba juga membuat gambar seperti Pak Ari tadi. Muncul gambar sesuai yang diminta. Saya edit-edit judulnya menjadi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah gambar tersebut setelah saya dapatkan bisa langsung digunakan ke media sosial saya? Apakah memungkinkan adanya isu plagiat? Atau sebaiknya, bagaimana hasil dari Gen AI dipublish di medsos? Boleh kepada instruktur dipersilahkan menjawab.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya susah ya. Baik, saya coba izin menjawab dulu ya. Karena basic saya di akademisi, mungkin nanti saya menjawabnya dari sisi akademisi ya. Mungkin nanti Pak Nabil bisa dari sisi industri ya. Nah, ini kepada Bu Nerifa ya yang bertanya seperti ini. Definisi dari plagiat ya, definisi dari plagiat adalah kita menggunakan hasil karya orang lain gitu. Sampai sejauh ini ya, orang lain. Jadi persona. AI itu sampai sekarang belum masuk ke dalam kategori sesuatu yang diplagiat gitu ya. Tapi miscontribution namanya. Sehingga eh, yang kalau kita menggunakan hasil dari AI ya, memodifikasi hasil dari AI itu kalau di akademis sampai saat ini bukan disebutnya sebagai plagiat ya, tapi dishonesty atau ketidakjujuran gitu ya. Sehingga artinya kalau kita menggunakan dasar AI, kita harus jujur bahwa kita menggunakan AI. Itu kalau di akademisi. Nah, sedangkan karena ini prakteknya itu adalah bukan untuk ke akademis gitu ya. Tadi kan misalnya saya meminta ya untuk mengerjakan skripsi saya gitu kan. Klik kanan langsung generate skripsi. Nah, ini masuknya ke dishonesty tadi ya. Tapi kalau ini untuk sesuatu yang lain gitu ya, misalnya membuat iklan gitu kan. Nah, ini kan bebas saja kita menggunakan berbagai jenis tools gitu ya. Untuk saat ini di Indonesia yang diatur adalah menggunakan guidelines dari Kemendikbud, panduan penggunaan generatif AI di lingkungan akademis. Itu yang sudah diatur ya. Kemudian dari Satgas Talenta Kemenko PMK itu juga mengaturnya untuk di ranah akademis dan ranah riset. Ya, sedangkan untuk di ranah yang lain gitu ya, belum ada aturan, belum ada aturan. Artinya tidak ada isu plagiat gitu ya di sini untuk ranah selain akademis gitu ya. Jadi bisa digunakan dan kita lihat banyak juga yang menggunakan apa namanya tools ini gitu ya. Tidak ada apa namanya aturan gitu ya di luar akademis ini sepanjang pengetahuan saya ya. Kalau di akademis aturannya sudah jelas, sudah tegas gitu ya. Misalnya nanti diminta untuk membuat tugas membuat poster gitu kan. Nah, kemudian mahasiswa menggunakan Gen AI gitu ya. Nah, itu dia harus menyebutkan dengan tegas gitu ya bahwa dibantu oleh ya, generatif AI gitu. Sebenarnya menyenangkan ya punya asisten gitu ya. Jadi Gen AI-nya membantu buatkan poster. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Kalau dari sisi industri mungkin Pak Nabil yang lebih pas ya. Silakan mungkin Pak Nabil. Ya, baik, terima kasih. Em, Sebenarnya kalau dari sisi publikasi dan sebagainya belum ada Bu pakem yang fix gitu ya, karena ada orang yang sekarang bukan cuma buat poster, bahkan bikin film atau video pendek itu dari AI gitu, itu sih ya dipublish aja gitu Bu. Nah, belum ada yang berani bilang, oh eh, ini harusnya nggak boleh dan seterusnya. Jadi masih banyak perdebatan dan ketidakjelasan untuk sekarang. Tapi yang mungkin jadi highlight utama adalah bahwa hasil generation baik video, gambar atau apapun dari AI itu tidak bisa dinyatakan sebagai IP atau kepemilikan untuk kita gitu Bu. Kecuali promptingnya gitu ya. Promptingnya mungkin bisa Ibu klaim itu hasil buatan Ibu, tapi kalau hasil output dari AI itu sendiri belum bisa gitu Bu IP-nya. Artinya eh, apa kepemilikan hak milik ya, hakinya gitu terhadap video atau gambar tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari dan Pak Nabil. Ternyata ada tambahan tanggapan dari Bu Deriva. Apakah etikanya tetap kita buatkan dari bantuan AI? Ya, kalau mungkin dari sisi aspek akademis wajib. Ini aspek akademis. Jadi kalau misalnya kontennya itu digunakan untuk bidang akademis, kemudian bidang riset atau penelitian ya, yang itu sebenarnya adalah tanggung jawab individu gitu ya, itu tetap harus dinyatakan kalau berdasarkan panduan dari Kemendikbud dan juga Kemenko PMK itu wajib disampaikan ya. Tapi kalau untuk aspek yang lain ya selain akademis gitu ya kan sepertinya sih belum ada panduan ya dan sejauh ini boleh.
Mungkin dari Pak Nabil ada update ini kalau terkait dengan industri, Pak. Kalau di industri balik lagi sebenarnya soal etika ya. Seringkali pertanyaannya mungkin boleh nggak di-generate oleh AI, boleh-boleh aja gitu jadi bahan informasi itu, tapi tanda kutip mungkin stempelnya dari siapa gitu ya, diakui oleh siapa, best practice dilakukan oleh negara mana atau oleh organisasi apa, itu yang pasti selalu jadi pertanyaan gitu. Jadi pertanyaannya boleh nggak diminta bantuan AI, boleh Bu, tapi ya balik lagi yang stempel dan best practice-nya atau benchmark yang kemana itu yang jadi pertanyaan juga. Baik, terima kasih Pak Nabil dan Pak Ari. Oke, dari Bu Nerifa juga sudah mengucapkan terima kasih. Eh, nah, sekarang kita lanjut ke yang sudah raisen nih dari Bu Sisma. Kepada Bu Sisma dipersilakan untuk bertanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang para instruktur. Yang saya mau tanyakan adalah di akademisi terkait dengan Turnitin itu seperti apa hasil dari AI ini. Kemudian yang kedua untuk AI ini apakah misalnya dengan ide yang sama ya ide yang sama itu apakah hasilnya akan sama seperti itu. Maksudnya kaitannya dengan untuk di akademisi Anturnitin itu. Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf saya kesulitan latihan soal yang awal pembuatan terkait dengan coba-coba tentang email. Saya masih bingung untuk ininya apa arahnya seperti apa, seperti itu arahnya kemana ya. Begitu aja ya. Saya terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Bu Sisma. Kepada instruktur dipersilakan menjawab. Baik, izin saya jawab dulu mungkin. Kalau terkait dengan akademisi ya, Ibu, tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana hasil dari AI ini nanti kalau dicek di Turnitin similarity-nya ya. Sejauh ini justru hasil AI itu malah lolos dari Turnitin. Gitu. Jadi surprisingly memang untuk hasil dari AI ini sejauh ini malah justru dalam tanda kutip lebih cerdas ya dari manusia ya gitu, sehingga dia bisa membuat paragraf yang bagus gitu ya tapi nggak nyontek gitu. Itu surprisingly ya, ini agak dilematis nih Bu ya. Termasuk saya sebagai dosen itu juga dilematis gitu ya. Sekarang AI-nya kadang lebih pintar dari mahasiswa dan mungkin dalam beberapa kasus lebih pintar dari saya gitu kan, membuat merangkai kalimat dengan sangat indah gitu ya, bahasa Inggrisnya juga bagus sekali gitu, udah bagus apa namanya, nggak nyontek lagi. Ini kan jadi dilematis gitu ya. Sejauh ini makin lama makin bagus, bahkan dia sudah bisa lolos Turnitin dengan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita memparafrase gitu ya. Nah, biasanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti di prompt ya, setiap prompt itu akan hasilnya sama atau tidak? Hasilnya berbeda, Bu. Hasilnya berbeda. Jadi misalnya tadi saya menggunakan, mohon maaf, saya menggunakan contoh prompt seperti ini tadi kan, buatkan poster untuk iklan pelatihan desain grafis gitu ya. Saya melakukan runningnya saat ini dengan nanti bisa berubah karena di belakang modelnya itu memang ada komponen dia randomize-nya. Jadi akan sedikit berubah, ada sedikit perbedaan. Ya, itu yang pertama. Kemudian ketika kita mencoba di satu provider dengan provider yang lain, hasilnya bisa berbeda. Tadi kan saya sampaikan ada ChatGPT, kemudian Gemini, nanti misalnya dengan Cloud atau mungkin dengan DeepSeek, hasilnya akan berbeda. Yang pertama. Kemudian kita coba lagi minggu depan, sama-sama di ChatGPT misalnya, hasilnya bisa beda lagi, Bu. Kenapa? ChatGPT-nya sendiri itu mereka hampir setiap hari itu mengupdate gitu sebenarnya. Satu, mengupdate. Yang kedua, semakin sering kita pakai, makin pinter dia. Gitu. Nah, akhirnya apa? Yang sebelumnya saya misalnya meminta untuk membuatkan poster iklan gitu ya, saat ini hasilnya masih banyak salah-salahnya sehingga saya koreksi. Oh, itu salah ini ya, dia koreksi. Nah, semakin banyak yang pakai, semakin banyak yang ngoreksi, makin pinter dia. Gitu. Jadi minggu depan saya menanya lagi, dia udah lebih pinter sekarang. Gitu. Udah makin pinter, dia nggak ada capeknya gitu ya. Nggak dibayar lagi gitu, nggak perlu cuti ya. 24 jam dia kerja terus dan semakin sering dipakai, makin dia pinter gitu kan. Nah, ini yang
sebenarnya tantangan ya untuk kita ya. Di satu sisi senang karena kita punya asisten yang cerdasnya luar biasa dan nggak pernah protes gitu ya. Nggak pernah protes, dia nantangin kadang gitu. Jadi misalnya saya minta buatkan poster, apakah Anda mau dibuatkan poster dalam bentuk lain gitu, malah nantangin gitu. Nah itu sering gitu misalnya. Mau nggak sekalian saya buatkan poster yang apa namanya bukan mahasiswi tapi mahasiswa misalnya, itu nantangin. Nah ini tapi memang makin lama dia makin bagus gitu. Mungkin seperti itu. Yang kemudian yang terakhir tadi adalah yang ketiga apa ya Bu? Mohon maaf tadi agak terlewat. Kesulitan itu mungkin saya nggak paham arahannya ya, yang di untuk Oh baik. email itu saya nggak mungkin belum memahami betul arahannya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, baik, Yang baik, latihan mandiri. baik. Untuk yang latihan mandiri, untuk email itu sebenarnya targetnya ada dua. Yang pertama adalah seringkali kita misalnya ya, beberapa misalnya baik yang masih baru, mungkin masih adik-adik mahasiswa dan seterusnya. Saya kalau dapat email seperti ini atau meminta email kepada apa namanya pihak klien atau kepada dosen atau kepada yang lain, gimana caranya supaya email saya itu bisa sopan gitu ya, tapi juga bagus gitu ya, terus menarik gitu ya. Nah itu kalau eh, mikir sendiri kayaknya lama gitu. Nah, kita bisa menggunakan itu. Atau misalnya kita mendapatkan email berbahasa Inggris atau mau berkorespondensi dengan orang asing gitu ya. Bahasa Inggris saya mungkin nggak begitu bagus gitu ya. Nah, saya meminta bantuan kepada tadi generatif AI untuk membuatkan email saya. Jadi arah latihannya itu untuk seperti itu, bahwa kita bisa meminta bantuan dia untuk membuatkan email gitu ya yang bagus ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain gitu ya. Saya mau berkirim email kepada klien gitu ya di Makassar, wah saya mau pakai bahasa Bugis gitu misalnya, padahal saya sendiri nggak bisa bahasa Bugis. Nah itu contoh-contoh arahnya sebenarnya seperti itu siswa. Ya, Oke, makasih. baik. Terima kasih Pak Ari dan Pak Nabil. Terima kasih juga Bu Sisma sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan langsung beralih ke sesi post test ya. Kita mengerjakan post test bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan coba share screen dulu mana yang harus kita buka gitu kalau di LMS. Tadi kita sudah di-share link untuk partisipan dashboardnya. Silakan dibuka LMS-nya. Linknya juga sudah ada di grup WA. Kemudian klik bagian dashboard dan seharusnya dari Bapak Ibu itu sudah mengerjakan semua pretest. Kemudian nanti kita akan mengerjakan post testnya dengan estimasi 3 post test itu 3 menit setiap post test. Jadi seharusnya kalau diberikan waktu 20 menit ke depan kita sudah sangat cukup gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu mengerjakan post test, sangat dipersilahkan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas gitu. Dari pertanyaannya atau mungkin ada kebingungan, silahkan untuk dipertanyakan baik itu mau langsung open. Sepertinya Kak Wafi ada kendala ya, kendala internet ya. Mungkin silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa sambil membuka LMS-nya ya, sambil menunggu nanti Kak Wafi masuk lagi. Oke, baik. Sepertinya terlempar ya, Kak Wafi ya. Baik. eh ya, jadi silahkan mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa sambil membuka di LMS-nya, learning platformnya di learning.korika.id. Kemudian masuk menggunakan akun masing-masing dan bisa mulai mengerjakan post test-nya. Sekarang boleh mulai dikerjakan ya.
masing-masing jika ada kesulitan boleh ya kalau belum mengerjakan pretest juga dipersilahkan ya karena pretestnya cukup mudah gitu ya. Mungkin hanya butuh waktu kurang dari 10 menit ya untuk mengerjakan baik pretest maupun posttest. Ya, dipersilahkan. Saya sama Pak Nabil standby nih di sini nih jadinya.
Pada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan post-test pada materi generatif AI, bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita punya 2 materi. Dipersilahkan untuk mengerjakan 3 post-test pada 3 materi. Setiap post-test estimasi waktunya 3 menit saja.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyelesaikan pretest dan juga post-test. Ada yang belum selesai kah? Nanti masih bisa dilanjutkan, tidak apa-apa. Tapi eh, kami ingin menghimbau kembali. Jadi setelah sesi sinkronus hari ini, em, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengupload kegiatan hari ini di sosial medianya sebagai bagian dari rangkaian training kita hari ini. Ini juga bagian dari kurikulum yang telah eh, dirancang juga bersama dengan FVPN karena didanai dan didukung juga oleh Google ORG dan ADB. Jadi Bapak Ibu setelah menyelesaikan post-test, baik itu tadi dari materi 1, materi 2, materi 3, boleh nanti memposting di sosial medianya dan kemudian nanti eh, silahkan upload di laman LMS dan klaim sertifikat juga di LMS kita masing-masing. Sebelumnya, sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu nih. Jadi nanti fotonya bisa nih diposting ya Bapak Ibu ya. Kami menunggu selama 2 menit untuk Bapak Ibu yang ingin open kamera. Silahkan kami tunggu sampai 10.16. Yang masih off cam mungkin bisa on cam sebentar. Nanti kita bisa berfoto bersama. Dan kemudian fotonya ini bisa kita gunakan untuk diposting ya di sosial media sebagai langkah terakhir sebelum mendapatkan sertifikat. Jadi semua Bapak Ibu yang telah menghadiri Zoom pada hari ini eh, sudah bisa nih 99% sudah bisa dapat sertifikat. 1%-nya tinggal upload aja foto hari ini. Oke. Untuk caption dari postingannya disesuaikan dengan kreativitas masing-masing asalkan tidak menghilangkan informasi-informasi penting yang telah disampaikan di LMS ya. Gitu ya. Ada template-nya tapi boleh dikreasikan asalkan tidak menghilangkan informasi pentingnya. Kalau misalnya ada yang belum selesai post-testnya tidak apa-apa karena uh, tidak dibatasi waktu juga gitu ya. Silahkan diselesaikan saja hari ini. Kalau bisa sih hari ini nanti habis selesai Zoom langsung posting. Setelah posting nanti langsung klaim sertifikatnya. Oke. Ini masih kita tunggu 1 menit lagi. Barangkali uh, ada Kak Fitri, Kak Takfirul Azima Yoga, Kak Nabil, Kak Linda, Kak Nisa ingin. Kak, di mana? Ah, oke, ada yang bertanya, Kak, di mana template untuk sosmednya? Maaf, saya belum baca semua bahan, mungkin Miss. Ada di guideline ya, eh, Pak Teddy Budiwan. Ada di guideline, di LMS. Kita bisa buka di guideline-nya. Dashboard. Nanti akan diarahkan untuk mengupload di sosial media. Terima kasih, Pak Teddy. Oke, tidak apa yang masih berhalangan, tidak apa-apa. Yang belum selesai prosesnya diselesaikan hari ini ya. Kemudian langsung posting dan kita akan mengupload foto kita hari ini. Kemudian klaim sertifikat. Oke, karena sudah pukul 10:16, eh, saya izin untuk memandu ya. Oke, gaya pertama boleh Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sesi sinkronus kita hari ini. Insya Allah kalau udah posting nanti langsung dapat sertifikatnya ya, bisa diklaim di LMS. Postingnya boleh bebas di mana saja, gitu ya. Mau di LinkedIn, Instagram, Facebook, dipersilahkan. Oke, terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.